Bismillahirrahmanirrahim. Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mendapatkan berkah ilmu kepada kalian sampai nanti kalian tua, kita mulakan dengan membaca doa. Oke, silahkan untuk Fitra siapkan dan pimpin doa, nak. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tengku Siti, siapa yang nggak hadir hari ini, nak? Muhammad Denisha Putra, keterangannya sakit. Sakit si Deni? Ya. Yang lain coba lihat kawannya. Hadir semua? Hadir? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua, kecuali si Deni ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira masih ingat nggak kalian tentang materi yang sudah berlalu, minggu lalu? Kira-kira materi tentang apa minggu lalu yang kita pelajari? Tentang apa? Tentang apa? Materi minggu lalu tentang flora dan fauna. Flora dan fauna. Kira-kira siapa yang masih ingat flora dan fauna tentang? Ya, Dinda. Silakan Dinda. Flora dan fauna adalah jenis hewan dan tumbuhan. Hewan termasuk ke dalam golongan fauna dan tumbuhan juga termasuk ke dalam golongan flora. Keanekaragaman fauna dan fauna dipengaruhi oleh faktor. Salah satunya karena iklim dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perbedaan jenis flora dan fauna. Flora dan fauna akan menyesuaikan diri segalanya untuk dapat Oke, beri aplaus untuk. Oke, kira-kira siapa lagi yang ingin menambahkan tentang materi minggu lalu? Ya, Siti Paja, silakan. Jadi saya akan menambah jawaban dari Dinda. Faktor lain dari perbedaan jenis flora dan fauna bagian barat, tengah, dan timur, faktornya adalah dari kita sendiri manusia. Karena manusia sebagai makhluk yang diberi kelebihan akal pikiran dapat mampu mengembangkan flora dan fauna. Oke, beri tepuk tangan untuk Siti Paja. Ya, benar. Itu materi minggu lalu tentang flora dan fauna. Flora dan fauna adalah jenis hewan dan tumbuhan. Di mana flora dan fauna sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti saat ini, materi yang akan kita pelajari. Minggu lalu kan udah Ibu sampaikan. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini?
Ya, tentang sumber daya alam. Materi sumber daya alam ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu tentang flora dan fauna. Sama pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Flora dan fauna ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam juga ada di lingkungan sekitar kita. Setiap hari kita gunakan dan kita manfaatkan. Oke, minggu lalu kan sudah Ibu perintahkan kalian untuk belajar di rumah tentang materi sumber daya alam. Melihat buku, membaca buku, atau melihat Google dari handphone kalian masing-masing. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini dan menayangkan sebuah video, Ibu beri dulu kalian kuis lah istilahnya ya. Kalian jawab kuis yang Ibu berikan sebagai uji kemampuan kalian. Kira-kira sebelum Ibu sampaikan materi hari ini, kalian sudah bisa nggak memahami apa itu sumber daya alam? Oke, silahkan dibagikan. Satu orang satu ya. Ini pribadi ya, nggak boleh nyontek. Satu orang satu. Kalau sisa biarkan aja di situ. Buat nama ya. Jangan lupa buat nama. Kebiasaan kalian selalu lupa nama. Jawabannya di bawah. Langsung jawab. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 2 menit ya. Ingat-ingat apa yang dibaca-baca tadi malam tentang materi sumber daya alam. Jangan lupa sekali lagi nama, kebiasaan, nama tidak dicantumkan. Oke, sudah cukup? Belum? Udah? Kalau udah kumpulkan, satu orang aja, letakkan di atas meja. Kumpulkan. Jadikan satu. Nih, kelompok. 3. Jadikan satu ya. Nggak usah pakai itu lagi. Ini hanya mengasah kemampuan kalian. Oke, udah kumpul semua? Udah, sini Fitra. Oke, dah. Setelah kalian menjawab soal yang Ibu berikan, benar atau salahnya nanti akan ada jawabannya di video yang nanti akan Ibu tayangkan. Ya, oke. Untuk selanjutnya,
untuk memaparkan materi hari ini, menyampaikan materi hari ini tentang sumber daya alam. Kira-kira siapa yang memahami tentang sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira dekat nggak dengan kita? Paham nggak? Ada nggak contoh sumber daya alam di kelas ini? Ada, oke. Kalau memang ada, mari bersama-sama kita tampilkan video ini. Judulnya pengelolaan sumber daya alam. Submaterinya mengenai klasifikasi sumber daya alam atau jenis-jenis sumber daya alam. Adapun kompetensi yang akan dicapai dari materi ini, kompetensinya menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Itu kompetensi yang akan dicapai selama materi ini. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini tentang sumber daya alam, yang pertama yang diharapkan, kamu bisa menjelaskan tentang pengertian dari sumber daya alam. Walaupun selama ini mungkin kalian paham, tapi belum memahami arti sebenarnya dari sumber daya alam. Yang kedua, kamu mampu menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Kamu tahu membedakan mana sumber daya alam A, mana sumber daya alam B, mana sumber daya alam C. Itu misalnya ya. Jadi apapun yang kamu gunakan, apapun yang kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, semua ini merupakan sumber daya alam. Yang mengelolanya adalah manusia. Kenapa? Karena manusia ya makhluk yang memiliki kelebihan akal dan pikiran dari hewan dan tumbuhan. Sehingga apapun yang ada di permukaan bumi ini dapat dikelola oleh manusia. Untuk dijadikan apa? Uang ya, untuk menghasilkan uang. Nomor satunya kan? Ya, segala sesuatunya untuk uang. Oke, untuk berikutnya kita saksikan video pembelajaran singkat ini. Kamu pahami. Nanti di video ini akan kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Kamu amati apa jenisnya dan apa contohnya. Hai, hari ini aku akan mengikuti jelajah alam yang diadakan oleh sekolahku. Dalam kegiatanku ini, aku diberi tugas untuk mencari sumber daya alam yang aku temui di setiap perjalanannya. Sumber daya alam yang aku temui juga harus diklasifikasikan termasuk di dalam sumber daya alam apa. Oleh karenanya, aku harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam dari sumber daya alam. Yuk ikut aku mempelajarinya. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan potensi, jenis, dan sifatnya. Di awal perjalananku ini, aku menemukan sebuah dongan batu besar. Batu itu dimanfaatkan dalam bentuk fisika sehingga termasuk dalam sumber daya alam ini. Selain batu, ada juga kayu, besi, emas, dan sebagainya. Wih, keren sekali sinar matahari di sini. Oh iya, sinar matahari juga termasuk sumber daya alam loh. Sinar matahari termasuk sumber daya alam energi. Dinamakan sumber daya alam energi karena yang dimanfaatkan itu berupa energinya. Selain sinar matahari, ada juga batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan lain-lain yang termasuk sumber daya alam ini. Coba lihat di depan sana, terdapat petani bergerak teh yang sedang menanam teh. Perkebunan teh itu merupakan ruang untuk dari segi ini, perkebunan itu termasuk dalam sumber daya alam ruang. Kata petani tersebut, dikarenakan sedang musim kemarau, air sulit didapatkan,
sehingga mengakibatkan tanaman perkebunan terganggu. Dari contoh tersebut termasuk sumber daya alam waktu, di mana sumber daya alam waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terletak dengan memanfaatkan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu yang aku sudah kemukakan tadi dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan potensinya. Aku akan melanjutkan perjalananku. Wah, udara di atas bukit ini sejuk ya. Oh iya, udara itu termasuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Dikarenakan udara itu benda mati, maka itu termasuk sumber daya alam tersebut. Adapun contoh lain ada tanah, air, bahan tambang, dan kincir angin. Di sekeliling bukit ini terdapat berbagai macam tumbuhan. Ada juga hewan-hewan yang sedang makan rumput. Tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau biotik. Aku dan kamu juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang ini ya, karena merupakan makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati dan hayati tersebut dapat diklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Tumbuhan dan hewan itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Contohnya ada bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui itu dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Oke, sampai sini dulu ya. Setelah belajar ini, kamu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, udah paham? Udah diperhatikan? Ada berapa jenis? Ada 2 jenis? Ada 3? Ada 4? Ada 2, ada 3, ada 4. Yang ada 2, ada 3, ada 4. Nanti itulah yang akan kalian diskusikan bersama dengan satu kelompok. Benarkah cuma ada 2? Benarkah cuma ada 3? Benarkah cuma ada 4? Berarti yang bilang 2 tadi lagi tidur. Ya, yang bilang 3 dan 4 masih terjaga. Nah, kira-kira yang lagi tidur tadi mungkin menghayal tontonnya di depan, tapi lain yang dipikirkan. Oke, dah. Dari penampilan tadi, penayangan tadi, kira-kira itu kan jenis-jenis dari sumber daya alam. Ada biotik, ada abiotik. Ada dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Hampir sama dengan pelajaran biologi. Ada juga kaitannya dengan pelajaran sosiologi. Salah satunya poin terakhir tadi, harus memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Boleh mengambil sumber daya alam, tapi tidak boleh merusak sumber daya alam supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Siapa generasi yang akan datang? Berikutnya. Anak cucu kita, anak cucu kamu nantinya kalau kamu sudah menikah di kemudian hari ya. Oke. Dari tayangan tadi, kira-kira apa sih pengertian dari sumber daya alam? Siapa yang tahu tunjuk asbes? Siapa? Ya, Risti Ajara. Coba kira-kira apa menurut kamu? Semua yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Beri tepuk tangan untuk Risti. Nah, berarti kalau sumber daya alam semua
kekayaan, semua potensi, itu kata si Risti Ajara, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ada kata lain? Ada yang bisa menambahkan? Apa itu pengertian dari sumber daya alam? Sebelum Ibu tampilkan di slide berikutnya. Pengertian dari sumber daya alam, tunjuk asbesnya. Siapa? Ana Yohana. Ya, silakan Ana. Semua potensi yang ada di alam. Coba berdiri biar nampak kawan-kawannya. Nah, nanti nggak nampak kecantikannya. Oke, silakan Ana Yohana. Sumber daya alam adalah semua potensi yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semua potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, beri aplaus untuk Ana Yohana. Oke, sama ya jawaban Risti dengan Ana Yohana. Semua kekayaan yang ada di alam. Oke, sumber daya alam ini dia. Potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berarti semua potensi, semua aset, semua kekayaan yang ada di alam, yang ada di permukaan bumi, yang bisa diolah oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap manusia yang diincar untuk mengelola apa yang ada di permukaan bumi ini adalah uang. Semua butuh uang. Yang penting tahu bagaimana cara mengelolanya. Jangan sampai terkadang manusia kalau sudah ada satu sumber daya alam di satu tempat, semua akan berbondong-bondong untuk mengelola sumber daya alam tersebut, tapi nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Oke, untuk membahas mengenai yang 2, 3, 4 tadi, ada yang bilang 2 yang tidur tadi, ada yang bilang 3. Kita bentuk kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu kan? Ya. Ini sudah berdasarkan kelompok? Supaya bisa memahami mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk nanti menyampaikan hasil diskusinya. Mana kelompok 1? Ibu kasih dulu identitas. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Pasang, berdirikan, biar nggak tidur. Nah. Oke, udah nampak ya? Warna yang berbeda, jadi nanti jangan salah dalam menyampaikan isi dari diskusi. Yang akan kita diskusikan hari ini akan kalian bahas mengenai jenis tadi. Ya, jenis dari sumber daya alam, apakah ada 2, ada 3, atau ada 4. Ini ada bahan atau materi selain yang ada di buku paket kalian. Ada lembar yang akan kalian dijawab, diskusikan, lembar kerja. Di sini semua ada materi, ada bahan nazar, ada materinya. Kemudian ada lembar yang harus kalian jawab, diskusikan dengan kelompok. Benar nggak sumber daya alam itu cuman ada 2 atau ada 3? Pahami. Oke, dipahami lagi untuk membuktikan kebenaran yang tidur tadi. Ini ada contoh gambar dari sumber daya alam. Nanti kalian cocokkan, kalian tempelkan di poin manakah contoh dari gambar ini. Paham? Yang pertama di situ nomor 1. Kalian tentukan dulu jenis sumber daya alamnya dan cari apa pengertian dari sumber daya alam tersebut. Yang nomor 2, ada kotak-kotak yang harus kalian tempel
kalian isi dengan contoh gambar. Oke, paham? Bekerja sama, tentukan mana dia, mana jenisnya. Langsung dijawab di LKPD-nya ya. Lihat bahan ajarnya, lihat buku paketnya, lalu berdiskusi. Yang enggak paham boleh dipertanyakan. Ya, silakan. Ya, ini diisi. Nih, inilah jenisnya tadi yang mau kalian cari. Ya kan, paham kan? Nah, dari penampilan video tadi atau bahan ajar itu kan ada buku paket, lihat. Nah, ini supaya nanti atau tandai aja. Tandai aja yang mau kalian jelaskan di bahan ajar. Tandai nanti apa yang mau kalian sampaikan. Jangan salah menempatkan jenisnya ya. Pahami betul-betul. Apa? Ya. Tentukan. Itu diisi. Pengertiannya nanti kalian tandai di bahan ajarnya. Di bahan ajarnya itu nanti ditandai. Mana dia sumber daya alam biotik, abiotik, dan lain sebagainya. Dapat kelompok 5? Dapat? Ya, satu kotak satu gambar aja. Pengertiannya tandai aja di bahan ajar tadi. Mana sumber daya alam biotik, mana abiotik. Bahan ajarnya kan tadi ada kan? Jadi nanti kalau Dinda menyampaikan nggak payah. Cocok kan ya? Di sini kan ada apa? Di sini. Enggak. Ini jenisnya nih. Sini ada, cari. Mana berdasarkan baca betul-betul. Mana berdasarkan? Ada berapa poin? Tandai terus bagian kalian yang mana? Bagian ya. Ya, ini punya bumi. Mana yang belum? Mana yang belum? Nggak cocok. Coba mana? Lihat dulu pengertiannya apa. Jadi tahu pengertian dari ini apa, pengertian dari di sini kan ada bagiannya. Di jawaban ini yang mana? Yang ini bukan yang kelompok kemarin.
ada hutan tetangga-tangga. Hah? Apa ini kira-kira? Iya kan? Di mana kemarin? Ada yang Ibu kasih kemarin? Jawaban LKPD? Yang kelompok? Itu dia. Itu dia tuh. Mana dia? Ada yang nggak cocok gambarnya? Itu apa? Sumber daya gratis. Ya. Udah? Udah nanti tandai mana yang apa kalian. Bingung? Masa bingung? Tadi udah ditayangkan video, materinya juga ada di sini. Coba baca betul-betul, baca, pahami. Ini udah pas, jangan salah tempat. Mana? Apanya? Ini apa? Ini betul. Ini tidak di sini posisinya. Kan sudah ada kan? Di poin mana dia? Udah pas? Udah pas rupanya? Yang kita isi kemana apa ini? Ini dengan ini? Coba pahami lagi. Kebalik gambarnya. Ya kan? Ini apa ini? Iya, ini pertanyaan. Nah, ini apa yang diminta di sana? Petani. Pelan-pelan, jangan sampai ini. Paja, pusing kepala ber. Paja masih bingung, berarti Paja tadi nih yang tidur nih ya. Paja nih, ketahuan Paja yang tidur. Nggak tahu dia, mana 2, mana 3, mana 4. Udah? Nah, tentukan itu. Kalau yang nggak pas di situ, lihat di bahan ajarnya. Pegang aja kalau udah selesai. Nanti dipegang. Kalau udah selesai, pegang aja. Nanti pahami.
Udah siap? Udah semua? Recording in progress. Udah selesai semua? Udah. Siap untuk menampilkan? Ada yang mau ikhlas beramal? Ada nggak yang ikhlas beramal? Tahu maksudnya? Hah? Nggak tahu? Tiara nggak tahu? Tiara Bintang? Ada nggak yang ikhlas? Hah? Untuk maju sebelum tampil terlebih dahulu sebelum ditentukan atau dipanggil. Ada yang mau? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Gak ada yang ikhlas beramal? Gak ada? Nah, kebiasaan ya, gak ada yang mau. Oke, kalau gak ada yang mau, kita kocok arisan ya. Jadi gak ada pilih-pilih lagi. Siapa yang keluar nomornya, maka dia yang tampil terlebih dahulu untuk memberikan hasil kerjanya untuk bertanya jawab dengan kelompok yang lain. Kira-kira benar nggak jawaban kamu pada saat diskusi? Oke, kita mulai ya. Saya dulu ya. Nanti kalau udah saya lempar satu, saya pilih. Setelah kelompok yang maju nanti menampilkan, baru dia yang mengocok atau melempar nomor berikutnya. Siapa untuk kesempatan berikutnya bertanya dan berdiskusi. Oke. Pilih ya, capcup ya. Siapa yang narik duluan ya? Oke. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Apa yang kamu temukan dari hasil diskusi kamu, tampilkan sebagus mungkin. Duduk di tempat, perkenalkan identitas kelompok kamu supaya yang lain paham. Berdirinya saya di sini menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Semoga kalian mendengarkan dengan teliti. Volumenya kuat lah, ibu aja kuat nih, walaupun udah siang, perut lapar, tapi tetap semangat lah, semangat 45 kalau bisa. Klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya ada 2 nih. Pertama ada biotik dan abiotik. Untuk sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas terbatas.
bahkan tidak mungkin diadakan kembali. Dan berikutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu pengertiannya adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali kualitasnya dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Sekian dari kelompok 5. Ada yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, mengapa minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam abadi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam abadi karena sumber daya alamnya jika digunakan secara terus-menerus oleh manusia akan cepat habis. Maka oleh sebab itu, sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi dengan bijak agar tidak terlalu cepat habis. Terima kasih. Oke, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Dinda? Moderatornya siapa? Kelompok 5. Silakan. Kira-kira apa lagi yang mau dipertanyakan atau disampaikan oleh kelompok yang lain? Kembalikan kepada kelompok 4. Kira-kira kelompok 4 sudah jelas atau belum dengan jawaban dari Dinda? Kalau belum jelas, kira-kira di mana yang mau ditanggapi oleh si kelompok 4? Atau kelompok lain nanti ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Dinda? Silakan Dinda. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, jika ada kekurangan boleh disampaikan. Udah pas? Oke, nggak ada lagi? Kelompok lain? Ada yang mau nambahkan? Siti Paja? Pas? Pas semua? Oke. Sumber daya alam biotik dan abiotik yang dipertanyakan oleh kelompok 4. Kira-kira tadi apa? Apa pertanyaan kamu tadi? Mengapa minyak bumi dikatakan dengan sumber daya alam abiotik? Bagian dari sumber daya alam biotik dan abiotik itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam biotik. Yang kedua, sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Berarti kalau persediaannya sudah habis di permukaan bumi ini bisa diolah kembali. Sementara yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang jika terus digunakan oleh manusia secara terus-menerus, maka persediaannya akan habis. Kalaupun mau dikembalikan lagi, maka butuh waktu yang lama. Kenapa butuh waktu yang lama? Karena sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang tidak bisa berkembang biak seperti sumber daya alam biotik. Kalau sumber daya alam biotik contohnya apa contoh sumber daya biotik? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Contohnya, kambing. Berapa lama dia butuh waktu berkembang biak? Siti Paja. Berapa lama? Paling cepatlah kambing menghasilkan. Kalau kamu beli dua ekor kambing, jantan dan betina, kira-kira berapa lama untuk proses perkembangbiakan untuk menghasilkan
anak kambing berikutnya? 3 bulan. 3 bulan untuk kambing? 6 bulan. Biologinya bagaimana? 8 bulan Fitra? 8 bulan dipiara baru bisa menghasilkan anak kambing. Kalau tumbuh-tumbuhan, contohnya apa? Yang sehari-hari diolah oleh manusia, yang sering kita makan untuk padi. Padi berapa lama? Padi setahun 2 kali panen. Berarti dalam 1 tahun ada 2 kali produksi. Kalau bulan 1 nanam padi, berarti bulan 4 sudah panen ya. Ya, selama 3 bulan atau kurang lebih 100 hari. Bibit padinya bisa diolah kembali, bisa ditanam kembali. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 5. Kelompok 4 bertanya tentang sumber daya alam abiotik, yaitu minyak bumi. Oke, beri A+ untuk kelompok 5. Untuk kelompok berikutnya, Dinda silakan, kamu kocok untuk yang berikutnya. Kira-kira kelompok siapa yang untuk menampilkan hasil diskusinya ya ke depan? Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4. Siapa ya? Kalau dapat lotre enak ya kan? Wah, kalau ini deg-degan juga sih, ya kan Dinda? 4. Silakan kepada kelompok 4. Siapa yang akan memimpin diskusinya? Kan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya yang dilakukan jika SDA minyak bumi persediaannya habis, yaitu manusia harus menggunakan secukupnya. Artinya, jika tidak selalu mendesak kepentingannya, jangan melakukan aktivitas yang menyebabkan penggunaan bahan bakar. Dan pemerintah juga berupaya untuk melakukan beberapa cara untuk mencari alternatif minyak bumi, yaitu dengan mengganti minyak bumi dari SDA yang tidak akan habis, contohnya sinar matahari dan udara. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan. Apa yang harus diupayakan? Tampilkan dulu dari kelompok mana? Siapa namanya? Perkenalkan, saya Fiona Bintang dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang harus dilakukan atau diupayakan jika sumber daya minyak bumi habis dipakai? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kan sumber daya alam di setiap daerah beragam. Jadi semakin banyak sumber daya alam digunakan, maka semakin baik kehidupan ekonomi di daerah tersebut. Karena sumber daya alam yang beragam dapat diolah oleh manusia menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Apakah sudah pas jawabannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya dari kelompok 4? Dari kelompok 3? Dari kelompok 2? Apa yang harus diupayakan jika sumber daya alam minyak bumi habis di permukaan bumi ini ya? Oke, salah satu caranya apa? Cara supaya sumber daya alam minyak bumi tidak cepat habis di permukaan bumi ini. Karena sumber daya alam minyak bumi tadi adalah salah satu contoh sumber daya alam apa, Dinda? Abiotik. Bagaimana cara yang pertama? Ya, menggunakan dengan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak terlalu perlu kali, mendesak kali, jangan menggunakan. Oke, cara yang lain.
yang dilakukan oleh pemerintah? Kira-kira apa? Dengan menggunakan sinar matahari atau udara. Sinar matahari itu sebagai sumber daya alam apa? Sumber daya alam apa? Energi. Berarti dia sebagai apa? Sumber daya alam alternatif. Sumber daya alam pengganti. Alternatif itu artinya adalah pengganti. Seandainya sumber daya alam yang ada di dalam inti bumi, minyak bumi habis, maka pemerintah mengupayakan dengan berbagai macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang ada selama-lamanya, yang tidak akan habis. Itu yang diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya sumber energi cahaya matahari, sumber energi gelombang air, sumber energi arus laut dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya jika persediaan sumber daya alam di permukaan bumi ini yang memang sulit untuk dipulihkan kembali supaya digantikan dengan sumber daya alam yang lain. Oke. Itu penampilan dari kelompok 4. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Dah. Kira-kira dari apa yang kita pelajari hari ini, yang kita sampaikan hari ini, salah satu poin yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu keterkaitan contohnya adalah ini. Ini apa? Perkebunan teh. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan di poin ini? Ini ada berapa jenis sumber daya alam kira-kira? Tunjuk Aspes. Siapa? Arsya. Silakan Arsya, jelaskan maksud dari gambar ini Arsya. Ini adalah poin bagian dari keempat jenis sumber daya alam berdasarkan jenis, berdasarkan potensi, berdasarkan lokasi, berdasarkan sifatnya. Oke, silakan. Coba kamu jelaskan. Dan yang pertama kita bisa lihat itu gambar perkebunan teh ya. Perkebunan teh ini itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang diklasifikasi menurut potensinya yaitu uang. Nah selain itu ada juga sumber daya alam yang diklasifikasi menurut potensinya yaitu energi. Di sini kita bisa melihat adanya energi cahaya matahari yang membantu dalam proses pertumbuhan teh ini. Kemudian ada juga sumber daya alam yang diklasifikasikan menurut potensinya lagi yaitu tumbuhan tehnya ini, yaitu termasuk ke dalam materi. Kemudian ada juga sumber daya alam yang diklasifikasi menurut Apalagi yang belum? Yang pertama tadi? menurut sifatnya. Sifatnya. Ada yang dapat diperbaharui yaitu pertumbuhan tehnya, sama yang tidak dapat diperbaharui yaitu energi dari Energi? Angin. sama matahari juga cahaya matahari. Kemudian ada juga sumber daya alam yang diklasifikasi menurut potensinya. Ini kan juga pohon kayu nih, dia termasuk ke dalam potensi materi. Jadi segitu aja yang dapat saya tampilkan tentang sumber daya alamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Dah. Oke, itu adalah bagian dari beberapa sumber daya alam. Keempat sumber daya alam ada di situ. Baik berdasarkan jenis, baik berdasarkan potensi, baik berdasarkan sifat maupun berdasarkan lokasi atau letak. Ada biotik, ada abiotik, ada ruang, ada di atas permukaan bumi, ada di bawah permukaan bumi. Jadi antara sumber daya alam yang satu dengan sumber daya alam yang lain saling berkaitan. Nah, contoh lain, ada nggak di ruangan ini contoh dari sumber daya alam? Di ruangan ini
Ada. Siapa? Apa? Coba tunjuk asbes. Oke, silakan Intan. Sumber daya alam yang ada di dalam ruangan itu yaitu ruangan itu sendiri yang untuk belajar. Selain itu ada juga sumber daya alam biotik yang ada di dalam ruangan ini adalah contohnya seperti meja dan kursi yang sedang kita pakai karena meja dan kursi ini terbuat dari kayu karena kayu adalah tumbuhan yang dapat diperbarui. Oke, beri tepuk tangan untuk Intan. Dah. Jelas kan? Kita manfaatkan setiap hari ruang ini, ruang kelas adalah sumber daya alam ruang dimanfaatkan manusia untuk belajar. Kursi dan meja adalah sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui. Semen, asbes, lantai adalah sumber daya alam abiotik. Jadi antara sumber daya alam yang satu dengan sumber daya alam yang lain saling berkaitan. Udah paham mengenai materi hari ini? Tentang jenis-jenis sumber daya alam? Jadi nggak ada lagi yang tertidur tadi? Jadi berapa jenis sumber daya alam? Ada 4. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Yang kedua berdasarkan potensinya. Yang ketiga berdasarkan. Yang keempat berdasarkan. Oke, berarti kalau sudah memahami materi hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian sampai dari jenis sumber daya alam? Oke, silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Kira-kira apa runtutannya mulai dari awal sampai akhir, pengertian, jenis? Kira-kira siapa? Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan yang pertama pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh sumber daya alam biotik dan abiotik. Yang kedua ada jenis-jenis dari sumber daya alam. Pertama ada sumber daya alam menurut jenisnya yaitu sumber daya alam biotik, sumber daya alam abiotik. Kedua ada sumber daya alam menurut potensinya, yaitu sumber daya alam ruang, sumber daya alam waktu, sumber daya alam energi. Ketiga ada sumber daya alam menurut sifatnya, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbaharui, dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Oke, sudah? Itu? Dah. Siapa lagi kira-kira yang ingin menambahkan? Apa yang kamu pahami? Apa yang kamu pahami? Tadi sudah disampaikan oleh si Juhaira. Mulai dari pengertian sampai klasifikasi. Ada 1 poin lagi. Ya, silakan. Siapa yang menambahkan? Ya, Dinda, Claudia. Silakan Dinda. Keempat ada menurut lokasi, itu ada daratan dan juga lautan. Oke, tambah 1 lagi, sumber daya alam berdasarkan lokasi. Ada yang di daratan, ada yang di lautan. Oke, jadi sumber daya alam artinya segala sesuatu, aset, potensi, kekayaan. Kalau dikatakan aset berarti benda yang sangat berharga. Sama di rumah kita, aset di rumah kita yang bisa dijual itu sangat berharga. Sama juga dengan sumber daya alam. Sumber daya alam di permukaan bumi ini semua sangat berharga. Yang penting bila dikelola oleh manusia, maka dia akan menghasilkan uang. Ya, diolah menjadi barang dan menghasilkan uang. Klasifikasi sumber daya alam tadi ada 4. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama kekal. Yang kedua dapat diperbarui. 3 tidak dapat diperbarui. Jenis yang kedua sumber daya alam apa? Berdasarkan potensinya. Ada berapa? Ada
ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Jenis yang ketiga berdasarkan sifatnya ada berapa? Jenis atau apa? Tadi sifat, potensi, jenis. Berdasarkan jenis ada dua, biotik dan abiotik. Yang keempat, berdasarkan lokasi di darat dan di laut. Oke, sudah paham kan? Sudah paham. Jadi apa yang kamu gunakan, apa yang kamu manfaatkan mulai dari yang kita gunakan, yang kita pakai ya kan? Yang kita pakai juga termasuk dari sumber daya alam. Jadi mulai dari awal sampai akhir sudah kalian pahami pengertiannya sampai dengan jenis-jenisnya. Penampilan dari kelompok sudah ditampilkan mulai dari kelompok 5, kelompok 4 dan kelompok yang lainnya. Melakukan diskusi kelompok dan saling bekerja sama. Oke, setelah kalian memahami materi hari ini, tadi kan ada pretest, menjawab soal sebelum materi ditampilkan di video dan dijelaskan sampai kalian melakukan diskusi kelompok sampai kalian paham. Untuk hari ini, untuk saat ini, Ibu beri lagi soal. Namanya post test. Soal ini soal yang bisa kamu jawab setelah kamu memahami materi yang telah disampaikan. Kira-kira nanti hasilnya dari hasil jawaban kamu ini, berapa nilai kamu sebelum dan sesudah? Yang diharapkan apa? Yang diharapkan apa? 100. Sebelum sama sesudah 100. Ya, itu harapannya. Tapi terkadang kenyataannya tidak sesuai. Biasanya kalau sebelum itu masih meraba. Kalau sesudah sudah memahami. Oke, sama seperti tadi, ya. Sama seperti pretest tadi, ini soal post test dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi ada kelompok, yang ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek. Kalau nyontek saya kurangi nilainya. Jangan lupa kebiasaan buruk, nama. Jangan lupa nama. Semuanya itu harus dari awal, nama. Semangat jawabnya, walaupun hari sudah siang, perut sudah berbunyi gendang-gendong, kepala sudah mulai oyong karena haus dan
lapar, tapi tetap harus semangat. Karena kalau orang mau pintar, sampai kapanpun dia tetap belajar. Belajar sampai tua. Citra, udah siap? Sedikit lagi. Kalau udah, kumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu kalau sudah. Udah kelompok 5? Belum? Jadikan satu, udah? Udah? Nih, iya juga. Jawaban post test tadi ya. Ini udah? Ini sudah? Udah? Udah semua? Oke. Semua sudah selesaikan. Coba hasil diskusi kelompoknya kumpulkan juga. Hasil diskusi kelompoknya. Ya, semua. Sudah? Oke, masih semangat? Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Oke. Tadi sudah materi sudah paham, sudah memahami materi. Sudah juga diskusi kelompok, sudah dipresentasikan. Mau tahu hasil siapa yang? Kelompok mana yang paling bagus? 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 Kelompok mana? Beri A+ untuk kelompok 5. Oke. Dah, setiap yang ditampilkan itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat bagus. Itu bukan berarti kita ingin menjatuhkan. Yang bagus jangan sok hebat. Yang kurang bagus juga jangan rendah diri, tapi namanya juga belajar. Tinggi dan rendah, kalah dan menang itu sudah soal biasa. Yang penting kita berani mencoba. Oke.
Hari ini banyak nih. Banyak kali yang mau ditampilkan. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana tentang diskusi hari ini, penyampaian materi, tentang bahan yang Ibu sampaikan, cara Ibu mengajar. Di sini ada lembar yang harus kalian checklist. Di sini ada 4 emoji. Nah, tahu emoji kan? Tahu. Ada senyum, ada nangis, ada marah, ada gembira. Kalian checklist di lembaran ini sesuai dengan bentuk emoji yang ada. Paham? Ya, kalau misalnya kurang bagus, kalian buat raut yang senang atau sedih? Sedih lah. Kalau penampilannya bagus atau bahannya sesuai, maka beri checklist tanda senang. Oke, ini lembaran terakhir yang harus kalian isi. Berdasarkan ekspresi wajah kamu, mungkin hari ini saya kurang semangat, kau buat cemberut. Silahkan kamu checklist di emoji kamu, bagikan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya ke depannya lebih baik lagi. Oke, sesuai ekspresi ya. Checklist saja. Mau senyum, mau sedih, mau gembira, atau mau bahagia. Berdasarkan apa yang ada di lembaran tersebut. Jangan senang buat jadi sedih. Buat nama. Checklist ya, di checklist di kolom ya. Ya, sesuaikan dengan proses pembelajaran kita hari ini tentang materinya, tentang penyampaiannya, motivasinya, apa yang ada di lembaran tersebut. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah? Kumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu. Hot Mauli, kenapa? Kurang semangat? Kenapa? Udah? Oke. Udah? Oke. Udah? Sudah? Oke. Tadi sudah kita simpulkan materi.
Materi hari ini semua sudah selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian ingat sampai tua ya, sampai tua. Sampai mati. Sampai ke anak cucu. Kalau bisa, sampai ke anak cucu, ilmu yang disampaikan dan didapatkan hari ini tidak akan pernah dilupakan, karena materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Baik materi yang lalu, materi saat ini dengan materi yang akan datang juga berkaitan. Pertemuan berikutnya kita membahas materi berikutnya. Kalau hari ini tentang klasifikasi atau jenis sumber daya alam, materi berikutnya tentang potensi dan persebaran sumber daya alam. Jadi nanti kamu pahami di buku paket kamu, dipahami, dipelajari kira-kira apa saja potensi dan di mana saja persebaran sumber daya alam, baik dia sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam barang tambang, sumber daya alam perikanan maupun sumber daya alam pariwisata. Dibawa pulang buku paketnya, dibaca di rumah, jangan diletakkan di bawah tempat tidur sehingga bukunya nanti kena ences. Oke. Untuk hari ini kita selesai pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di hari berikutnya. Hari apa? Hari Kamis. Untuk mendapatkan berkah ilmu hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Oke, silakan, siapkan Fitra. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, siapkan barangnya, boleh pulang. Salam. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Jangan pulang dulu bilang. Foto. Jangan pulang dulu, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Makasih ya. Jangan tunggu dulu, jangan tunggu. Hati-hati. Oke.